Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak soleh? Sehat ya nak ya? Baik, untuk pertemuan hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran 5. Silahkan anak-anak dibuka bukunya halaman 75. Ayo berhitung. Nina membantu ibu membuat makanan kecil. Makanan itu akan dibagikan kepada para tetangga. Perhatikan makanan yang dibuat Nina dan ibu. Tuliskan banyak makanan kecil pada kotak kecil yang ada di samping gambar ya. Nah, gambar yang pertama itu ada kue pastel. Kemudian ada kue talam, ada pisang goreng, bolu kukus, kue lapis dan lemper. Nah, sebelum kita melanjutkan materi, kita hitung dulu jumlah dari kue tersebut ya. Nah, kue pastel ada 16. Nah, ya. Kue pastel ada 16. Kemudian kue talam ada 12. Pisang goreng ada 14. Sedangkan bolu kukus ada 14. Kue lapis ada 19. Sedangkan lemper ada 17. Nah, anak-anak ingat-ingat jumlah dari macam-macam kuenya ya. Sudah ditulis ya di bukunya. Nah, kemudian silahkan dibuka halaman 76. Nah, pada halaman 76 anak-anak diminta untuk mengerjakan soal-soal tersebut ya, dimana nomor 1 makanan yang paling banyak adalah, nah anak-anak bisa dilihat dari gambar yang di atas tadi. Dari gambar tersebut jumlah kue yang paling banyak yang mana ya? Tadi ibu sudah sebutkan. Nah, kue yang paling banyak yaitu kue lapis ya, karena ada 19 biji ya. Kemudian makanan yang paling sedikit. Nah, makanan yang paling sedikit apa ya tadi? Yaitu kue talam. Kemudian nomor 3, makanan yang lebih sedikit dari pastel, di mana pastel berjumlah 16 biji. Berarti pertanyaannya makanan yang lebih sedikit dari pastel. Berarti apa ya? Nah, berarti jumlah yang ditanyakan tidak boleh lebih dari jumlahnya kue pastel. Nah, di sini kue pastelnya berjumlah 16, berarti lemper dan kue lapis ya. Makanan yang lebih banyak dari pastel, berarti jumlahnya lebih banyak dari kue pastel, yaitu lemper dan kue lapis. Nah, kemudian nomor 4, makanan yang lebih sedikit dari lemper. Nah, lemper itu jumlahnya 17, berarti lebih sedikit dari angka 17. Kira-kira apa ya? Berarti kue talam, pastel, pisang goreng, dan bolu kukus, karena jumlahnya lebih sedikit dari lemper. Nah, kemudian nomor 5, makanan yang lebih banyak dari bolu kukus tetapi lebih sedikit dari kue lapis adalah, nah kira-kira makanan yang lebih banyak dari bolu kukus, di mana jumlahnya bolu kukus yaitu 14, tapi lebih sedikit dari kue lapis. Nah, kue lapis di sini 19, berarti jumlah kue yang diminta adalah antara bolu kukus dan kue lapis, berarti pastel dan lemper. Nah, dari sini bisa dimengerti anak-anak. Nah, kemudian kita lanjutkan pertanyaan di bawahnya. Nah, bantulah Nina menjawab soal-soal berikut. Lingkarilah jawaban yang tepat. Nah, nomor 1,
makanan apa yang lebih banyak? Nah, antara lemper dan pastel tadi, makanan apa yang lebih banyak? Lemper. Nah, di mana lemper itu kalian lingkari, ya. Nah, kalian lingkari aja seperti ini, lemper. Nah, kemudian nomor 2, makanan apa yang lebih sedikit? Nah, antara kue talam dan bolu kukus, makanan yang lebih sedikit yang mana? Kue talam. Nah, dilingkarin saja kue talamnya. Nah, kemudian nomor 3, makanan apa yang sama banyak? Nah, di sini yang sama banyak kira-kira tadi jumlahnya mana ya? Yaitu pisang goreng dan bolu kukus. Berarti yang kita lingkari yang ini. Bisa dimengerti Soleh? Insyaallah bisa ya nak ya. Nah, kemudian di bawahnya isilah titik-titik dengan lebih dari, kurang dari, atau sama dengan. Nah, di sini ada angka 16 dan 16. Berarti kira-kira diisi apa? Diisi sama dengan. Nah, kemudian di bawahnya lagi ada angka 12 dan angka 19. Nah, angka 12 berarti lebih sedikit dari angka 19. Berarti diisi 12 kurang dari 19 ya. Nah, kemudian ada angka 18 dengan 11. Nah, angka 18 berarti lebih dari angka 11. Sedangkan angka 14 dengan angka 17 diisi kurang dari ya. 14 kurang dari angka 17. Nah, insyaallah mudah ya nak ya. Nah, baik, kita lanjut. Ayo bercerita. Silahkan dibuka halaman 77. Ayo bercerita. Nina membantu ibu membuat kue. Sebelumnya Nina mencuci tangan dulu. Kegiatan Nina tampak pada gambar di bawah ini. Ayo urutkan gambar-gambar berikut. Nah, berilah nomor 1 sampai 4 sesuai urutan yang tepat. Nah, di sini ada 4 gambar. Anak-anak diminta untuk memberikan nomor sesuai urutan. Berarti sebelum membuat kue, Nina mencuci tangan dulu. Nah, berarti nomor 1 pada gambar ini. Nah, nomor 1. Kemudian Nina membantu ibu membuat kue. Nah, di sini nomor 2. Kemudian sini nomor 3 dan yang terakhir nomor 4. Nah, bisa dimengerti ya nak ya. Nah, baik, jika ini sudah bisa berarti kita lanjut. Ayo berlatih. Hitunglah banyak benda pada gambar. Jawablah pertanyaan sesuai gambar. Nah, sebelum anak-anak menjawab pertanyaan A sampai G, anak-anak hitung dulu jumlah benda yang ada di kotak warna biru. Di sini ada buku, ada penghapus, rautan, penggaris, pensil, dan pulpen. Nah, kita hitung dulu. Nah, penghapus jumlahnya ada 15. Rautan ada 14. Kemudian pulpen ada 14. Pensil ada 16. Penggaris ada 12 dan buku ada 19. Nah, pertanyaannya, benda apakah yang lebih banyak dari penghapus? Nah, di sini penghapus jumlahnya kan 15. Berarti jumlah yang lebih banyak dari penghapus apa? Buku dan pensil ya. Nah, kemudian yang B, benda apakah yang lebih sedikit dari pensil? Di sini jumlahnya pensil ada 16. Berarti jumlahnya yang lebih sedikit dari pensil apa ya? Yaitu penggaris, pulpen,
penghapus, dan rautan. Nah, kemudian yang C, benda apakah yang paling banyak? Nah, di sini jumlah yang paling banyak yaitu buku. Berapa jumlahnya? Ada 19. Nah, kemudian yang D, benda apakah yang paling sedikit? Nah, kira-kira paling sedikit jumlahnya benda apa ya? Penggaris, ada 12 ya. Kemudian yang E, benda apakah yang sama banyak? Nah, jumlahnya sama banyak di sini yaitu rautan dan pulpen. Berapa jumlahnya? Yaitu sama-sama memiliki jumlah 14 ya. Nah, yang F, manakah yang lebih banyak? Buku atau penggaris? Buku. Kemudian yang G, manakah yang lebih sedikit? Penghapus atau pensil? Di sini pensil ada 16, penghapus ada 15. Berarti yang paling sedikit atau lebih sedikit yaitu penghapus ya. Bisa ya Nak ya, insya Allah. Nah, kemudian nomor 2. Nah, nomor 2, isilah dengan bilangan yang tepat. Yang A, bilangan di antara 12 dan 15 ya. Nah, sebelum menjawab, anak-anak bisa ditulis di buku angka 11 sampai 20 ya. Angka 11 sampai 20. Nah, kemudian anak-anak bisa dilihat antara bilangan 12 dan 15 kira-kira bilangan berapa ya? Bilangan 13 dan 14. Sini 13, 14 ya. Nah, kemudian yang B, bilangan kurang dari 14 yang lebih dari 11. Nah, berarti bilangannya ini yang lebih dari 11 tapi tidak boleh melebihi dari angka 14. Berarti bilangan berapa ya? 12 dan 13. Nah, 12 dan 13 ya. Nah, kemudian yang C, bilangan yang lebih dari 16 yang kurang dari 20. Bilangan lebih dari 16 yang kurang dari 20. Berarti bilangan di antara bilangan 16 sampai 20. Berarti ada bilangan apa? 17, 18, dan 19. Nah, bisa dimengerti Soleh? Insya Allah bisa ya Nak ya. Nah, kemudian nomor 3, berilah nomor sesuai urutan cerita. Ceritakan sesuai urutan gambarmu. Nah, di sini ada 3 gambar. Gambar yang pertama, Tony dan temannya naik sepeda. Gambar yang kedua, ada teman Tony memanggil Tony mengajak bermain sepeda. Dan gambar yang ketiga, Tony sedang mandi. Berarti urutan gambar yang benar yaitu yang pertama, yaitu teman Tony mengajak Tony bermain. Nah, di sini angka 1. Kemudian Tony bermain bersama temannya, angka 2. Kemudian setelah bermain Tony mandi, berarti angka 3. Ya Nak ya. Nah, mudah kan? Insya Allah mudah ya. Jika kurang jelas, nanti insya Allah kita waktu Google Meet anak-anak bisa ditanyakan ya. Misalnya, Bu, saya halaman ini masih belum paham. Nah, nanti kita bahas kembali ya Soleh. Nah, baik, untuk pembelajaran 5 cukup sampai di sini. Tetap semangat, jaga kesehatan selalu. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.